Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Salihan Salihah, how are you today? I hope all of you in a healthy and good condition. So, keep your spirit. Okay Salih, insyaallah today we are going to learn about PAI, muatan keislaman akhlak, tentang tolong menolong dan rendah hati. So, let's begin our lesson today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya siksa Allah sangat berat. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Tentang tolong menolong, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian dan selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain. Maka, tolong menolong adalah saling memberi bantuan yang dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tanpa pamrih. Masya Allah ya. Sebab Rasulullah sering mengingatkan kalau tolong menolong itu di mana saja dan kapan saja. Yang bisa kita lakukan ada banyak hal, seperti halnya kita membantu dalam bertukar pikiran, membantu dengan tenaga, dan menolong dengan harta kita. Bisa dengan zakat, infak, atau sedekah. Nah, Salih, kenapa sih kita harus tolong menolong? Karena keuntungan tolong menolong itu sangatlah utama. Allah menjanjikan bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya yang senang menolong hamba yang lain. Dan pertolongan Allah akan datang bersamaan dengan kesabaran. Berarti selain kita menolong, kita juga dilatih untuk sabar. Tolong menolong juga sering sekali disandingkan dengan rendah hati, yaitu perbuatan tidak menyombongkan diri dan tidak merendahkan orang lain. Artinya, tidak ada yang hebat, tidak ada yang tidak hebat, semuanya sama. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati ada banyak, tapi diantaranya, ia berusaha menghindari sikap sombong, menjauhi sikap berbangga diri. Kemudian yang ketiga, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, dan tidak merendahkan orang lain. Karena sejatinya kita hebat, kita mampu, dan kita pandai bukan karena kehebatan diri sendiri, melainkan itu adalah kebaikan dan keutamaan yang Allah limpahkan kepada kita. Allah sedang memberikan rahmatnya, kenikmatannya, sehingga sedikit dari kepintaran dan kepandaian Allah bahagiakan atau Allah bagikan kepada umatnya. Jadi bukan karena kita sendiri ya. Nah, contoh rendah hati ada banyak, tapi di sini Miss ambil 2 contoh. Yang pertama, rendah hati di rumah dengan cara selalu berbakti kepada orang tua dan mencintai mereka bagaimanapun dan apapun keadaannya. Yang ketiga, selalu utamakan mereka apalagi ketika mereka minta bantuan. Dan jangan sekali-kali membentak mereka, karena itu termasuk dosa yang sangat besar. Yang kedua, contoh rendah hati di lingkungan. Bisa dengan melakukan silaturahmi atau dengan saling menebarkan salam. Karena kita tahu ada banyak sekali kebaikan yang terdapat dalam kalimat salam. Kemudian yang ketiga, dengan saling mencintai tentunya sayang kepada yang lebih kecil dan hormat atau santun kepada yang lebih tua. Yang terakhir, senantiasa senang membantu teman, tidak membeda-bedakan agama apapun atau warna kulitnya. Nah, Salih, sudah barang tentu Islam harus menjadi agama yang sempurna, agama yang memberikan kedamaian dan rahmat bagi umatnya. Karena memang itulah tugas dan fungsi diutusnya Rasulullah untuk menebarkan rahmat bagi seluruh alam. So, mari kita menjadi muslim yang saling menyayangi, muslim yang saling mencintai dengan saling menolong dan rendah hati. Oke, Salihan Salihah,
That's all for today. Mudah-mudahan soleh dan solehah senantiasa mendapatkan ilmu baru dan pengalaman yang hebat. So, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.